Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat aja menjalani aktivitas kita semua. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman MU agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 4. Ujian Night Squire. Memanfaatkan sinar matahari yang melewati ruang di antara pepohonan, Long Hao Chen dengan jelas melihat penampilan seorang pria berpakaian hitam dan hampir berteriak ketakutan karena wajahnya secara tak terduga ditutupi dengan rambut hitam, mata kuningnya tampak sangat ganas, dan hidungnya tak henti-hentinya berkedut, seolah-olah sedang mencoba mencium bau-bauan. Pada saat inilah suara sedingin es bergema di hutan, "Jangan pergi lebih jauh. Karena kami mengejarnya, tidak ada gunanya kembali ke langkah kami." Kemudian, cahaya berkilauan muncul tanpa suara di langit, mengambil bentuk yang anggun dan dengan cepat berkelap-kelip beberapa kali seperti kilat di tengah hutan. 7 atau 8 pengejar, pria berpakaian hitam, semuanya kaku, jatuh ke tanah pada saat berikutnya. Long Hao Chen hanya bisa melihat semak-semak di depannya, saat orang berpakaian putih dengan wajah tertutup tiba-tiba muncul di bidang penglihatan mereka, setelah mengikuti mereka dari dekat. Sebelum gerakan pria berpakaian putih itu bahkan terlihat, dari dadanya, beberapa bintik cahaya menyembur. Pada saat ini, tampaknya seluruh hutan terguncang oleh sinar cahaya ini. Long Hao Chen terpesona dan tidak berhasil mempertahankan matanya tetap terbuka. Ketika dia akhirnya bisa melihat pemandangan di depan matanya, dia menemukan, dengan heran, bahwa pria berpakaian hitam semuanya telah menghilang, dan hanya pria berpakaian putih yang tersisa, berdiri dengan tenang di tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat, sekarang hanya ada semak-semak di depan Long Hao Chen dan yang lainnya berubah menjadi debu. Sepertinya orang-orang yang tampak garang itu tidak muncul sama sekali. Pria berpakaian putih itu perlahan berbalik, melihat ke arah Long Hao Chen dan gadis bisu itu, berkata dengan tenang, "Keluarlah." Long Hao Chen merasa tegang. Jelas, dia telah ditemukan. Sementara itu, dia melihat sepasang mata pria berpakaian putih ini. Mata itu tampak tanpa emosi, pupil hitamnya tampak abu-abu, rambut hitam panjang tumbuh dari belakang kepalanya, mencapai bahunya, dan dia mengenakan pakaian putih sederhana tanpa hiasan. Pria berpakaian putih yang tangguh ini membuat hati Long Hao Chen bergetar. Bagaimanapun, dia masih berusia 9 tahun, tetapi ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat wajah gadis bisu kecil yang berantakan dan pucat di bawahnya, aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gelombang keberanian. Dengan tenang menggelengkan kepalanya ke arah gadis kecil itu, dia memberi isyarat padanya untuk tidak membuat suara apapun dan menopang dirinya sendiri dengan kekuatan kedua tangan, melompat keluar dari semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kayunya dari punggungnya. Pria berpakaian putih itu berdiri tanpa bergerak, tetapi bahkan seperti itu, Long Hao Chen secara naluriah bisa merasakan bahwa pria di depannya lebih kuat daripada binatang buas yang pernah dia temui, dan juga jauh lebih berbahaya. Long Hao Chen dengan tenang memegang pedang kayunya, dengan kuat menatap orang berpakaian putih ini. Dia sekarang hanya berharap bahwa dia tidak menemukan gadis kecil bisu itu. "Kita harus kembali." Suara pria berpakaian putih itu masih tanpa ekspresi. Kata-kata sederhana ini membuat Long Hao Chen berkeringat, tubuhnya basah kuyup seperti salju. Juga pada saat ini, dengan suara jagoan, siluet indah muncul di depan tubuh Long Hao Chen. Dia terkejut menemukan bahwa yang bergerak secara tak terduga ke kecepatan di mana matanya bahkan tidak bisa mengikuti adalah gadis bisu kecil yang baru saja dilindungi olehnya beberapa saat yang lalu. Kecepatannya cukup cepat. Long Hao Chen menatap kosong padanya. Gadis bisu kecil itu merentangkan tangannya, menggunakan tubuh kecilnya yang kurus dan lemah untuk memblokir Long Hao Chen. Tatapan tegas dia menatap pria berpakaian putih di depannya, dengan paksa menggelengkan kepalanya. Tampaknya ekspresi di mata teduh pria berambut panjang tanpa ekspresi berubah dan, pada saat berikutnya, tubuhnya bergerak, berkelap-kelip seperti cahaya putih yang anggun.
Tapi tiba-tiba dan dengan kecepatan yang tak tertandingi, gadis kecil bisu di depan Long Hao Chen bergerak juga. Long Hao Chen memiliki keterampilan pengamatan yang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang seusianya, tetapi dia hanya bisa melihat sesuatu yang tampak seperti pisau kecil di tangan kecil gadis bisu itu, saat tubuhnya membuat beberapa gerakan tidak teratur, seperti gerakan harimau kecil yang ganas dan tangguh. Kecepatan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang dengan energi spiritual lebih dari 20. Sayangnya, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua tidak dapat diatasi dan sebelum seseorang dapat menarik napas, semuanya telah selesai. Belati pada gadis kecil bisu itu tidak terlihat lagi dan dia tertangkap seluruhnya di bawah ketiak orang berpakaian putih itu. Orang berpakaian putih telah menangkapnya, meskipun Long Hao Chen pada dasarnya tidak melihat apa yang terjadi. "Bebaskan dia!" Long Hao Chen berteriak. Menggunakan postur yang sangat standar untuk satria, pedang kayu di tangannya menghadap pria berpakaian putih. Pada saat ini, dia benar-benar melupakan ketakutan orang di depannya, hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan gadis kecil bisu itu. Berusaha sekuat tenaga, Long Hao Chen masih memegang pedang kayunya, bersiap untuk menyerang, tetapi kesadarannya tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan, saat pria berpakaian putih itu mengangkat tangan. Di bawah ketiaknya, gadis kecil bisu itu berjuang keras. Pria berbaju putih itu terkejut dengan tindakan tiba-tiba ini karena dia merasa bahwa di bawah ketiaknya, seluruh tubuh gadis kecil itu mulai mengirimkan panas-panas yang menyengat, lapisan pancaran berwarna merah tua juga keluar dari kulitnya. "Tenang, aku tidak akan melukainya." Suara pria berbaju putih itu akhirnya terdengar seperti suara manusia, meski dia terlihat tak berdaya. Gadis kecil bisu itu berhenti meronta, mengangkat kepalanya untuk melihat pria berpakaian putih itu. Pria berpakaian putih itu mengangguk, menatapnya, lalu maju selangkah sebelum tiba tepat di depan Long Hao Chen, mengangkat tubuhnya menggunakan satu tangan, tidak melepaskan wajahnya. Setelah beberapa saat, pria berpakaian putih itu perlahan mengerutkan alisnya, kualitas bawaannya termasuk kelas atas, tetapi pertumbuhan tulangnya tidak mencukupi, temperamen dan kualitas bawaannya membuatnya cocok untuk menjadi ksatria yang luar biasa. Saat dia mengatakan ini, dia sudah melonggarkan gadis kecil bisu itu. Dia dengan cepat membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu berkata, prospek masa depannya sulit untuk mengatakannya. Hanya dengan melihat kualitas fisik alaminya, dia bisa menjadi ksatria yang luar biasa. Dia baru berusia 8 atau 9 tahun, tetapi sudah memiliki beberapa kualitas seorang ksatria, belas kasihan, keberanian, ketekunan, dan pengorbanan. Kemungkinannya tidak terbatas, dia akan menjadi ksatria luar biasa yang akan melindungi orang-orang di sekitarnya dan pola pikir ini akan lebih penting daripada kualitas alaminya. Gadis kecil itu menunjuk ke tubuhnya sendiri, lalu menunjuk ke tubuh Long Hao Chen, membuat beberapa gerakan tangan. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, keberanian yang baru saja dia tunjukkan membuatnya memang pantas mendapatkan hadiah." Sekelompok cahaya putih menyembur keluar dari dada pria berpakaian putih itu, membentuk sebuah bentuk yang dekat dengan tungku putih kecil, tungku dari mana api biru tipis berkilauan. Sesaat kemudian, cahaya biru dan putih menghilang, menyatu dengan tubuh pria berpakaian putih, dan dia jelas terlihat kelelahan. "Baiklah, saya baru saja menggunakan kompor spiritual untuk membantunya memilah 12 standar. Itu akan memungkinkan dia untuk mempromosikan potensinya setidaknya dengan skala. Sekarang setelah uji coba Anda selesai, mari kembali." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, pria berpakaian putih itu berdiri dengan tenang, melambai kepada gadis kecil yang bisu itu. Namun, di luar dugaan, gadis kecil bisu itu berlari ke arah Long Hao Chen, melepas cincin berwarna biru dari salah satu jari tangannya, berwarna emas di pangkal bawahnya dan meletakkannya di jari tengah tangan kiri Long Hao Chen. Anehnya, ketika cincin ini tiba di jari Long Hao Chen, cincin itu membesar dengan sendirinya dan, pada akhirnya, pas di jarinya. "Cair, kamu," pria berpakaian putih itu berteriak dengan suara kecil. Hal berikutnya yang dilihatnya adalah tatapan keras kepala yang kaku dari gadis kecil bisu itu.
Part 5, Instruktur Baru yang Misterius. Dia juga mengatur ulang tumbuhan liar di sampingnya sebelum kembali ke sisi pria berpakaian putih itu. Pria berbaju putih yang telah lama berdiam diri itu mengerutkan alisnya, mengangguk perlahan, lalu menarik tangan gadis kecil bisu itu dan menghilang bersamanya ke kedalaman hutan. Long Hao Chen perlahan sadar dan berkedip beberapa kali. Dari kelihatannya, bulu matanya yang panjang ini benar-benar bisa membuat gadis manapun cemburu. Dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Tiba-tiba berbalik dan duduk di tanah, dia mengucapkan, "Apakah saya baik-baik saja?" Melihat tubuhnya yang tidak terluka, dia tidak bisa menahan perasaan santai. Dia dikelilingi oleh keheningan total, di hutan, satu-satunya suara yang ada hanyalah tangisan burung. Menurunkan kepalanya, Long Hao Chen menemukan, di sisinya, tumbuhan liar tertata rapi. Tertegun, dia menggosok pelipisnya sendiri. Apa aku benar-benar tertidur? Apakah semua itu hanya mimpi? Oh, apa ini? Dia melihat cincin di jarinya. Itu adalah cincin berwarna biru yang memancarkan kilau, bukan semacam kecerahan logam, tetapi semacam kilau porselen atau batu giok. Pola melingkar dekoratif ditutupi oleh emas dan permata seukuran sebutir beras terletak di atasnya. Batu mulia ini benar-benar tertanam di dalam cincin dan menggunakan sentuhan tangannya, dia hanya bisa merasakan permukaannya yang kecil dan halus. Lingkaran dalam cincin itu seluruhnya berwarna emas. Ditekan dekat dengan jarinya, sepertinya sedikit menonjol, memberinya perasaan aneh. Long Hao Chen menatap kosong. Dia segera menyadari bahwa semua yang terjadi sebelum komanya adalah nyata, tetapi dia masih bingung, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apa hubungan antara gadis kecil bisu dan pria berpakaian putih? Juga, bagaimana pria berpakaian putih membuat orang-orang berpenampilan ganas yang mengejarnya menghilang? Siapa pemilik cincin ini? Untuk Long Hao Chen yang berusia 9 tahun, masalah ini hanya rumit dan dia sama sekali tidak tahu jawabannya. Berdiri, dia tanpa sadar pergi ke tempat di mana pengejar mereka menghilang. Segera, dia menemukan sesuatu yang aneh di sana. Setelah beberapa langkah, Long Hao Chen melihat bahwa di tanah yang awalnya penuh dengan rumput hijau, semua rumput telah menghilang dan berubah menjadi tanah tandus, dan area ini jelas cacat di beberapa tempat. Rerumputan hijau terluar hanya meninggalkan bekas luka bakar hitam dan telah berubah menjadi warna yang sama dengan tanah hijau tua. Yah, mari kita berhenti memikirkan hal ini, lebih baik aku segera pulang untuk memberikan sup ramuan liar kepada ibu. Long Hao Chen memeriksa dirinya sendiri, cairan pelatihan elemental masih ada di sana, lalu dia pergi dengan mantap. Dia mengambil pedang kayu dari samping sebelum menuju ke arah rumahnya. Namun, karena dia baru saja menemukan fenomena aneh, dia menghentikan langkahnya tepat setelah mengambil pedang kayu itu. Pedang kayu itu menjadi lebih ringan, seolah-olah itu adalah sehelai bulu. Faktanya, pedang kayu di tangannya bukanlah yang digunakan oleh ksatria asli, pedang itu memang lebih ringan dan tidak dibuat dengan cara yang sama. Pedang ini terbuat dari kayu keras dan beratnya 3,5 hingga 4 kg, tetapi, meskipun demikian, dia membutuhkan pelatihan selama sebulan penuh sebelum dia dapat menggunakannya. Pada saat itu dia memasuki Aula Odin. Apakah pedang kayu menjadi lebih ringan? Salah, masih memiliki penampilan yang sama. Mungkinkah sebenarnya kekuatanku yang telah meningkat? Saat dia memikirkannya, kedua tangan Long Hao Chen memegang pedang dan dia berlari ke depan, menebas di depannya. Segera, sebuah suara terdengar, kekuatan pedang benar-benar membuatnya takut, tetapi tangannya tetap stabil. Dia jelas merasa bahwa kekuatan anggota badan dan tulangnya telah meningkat pesat. Melompat beberapa kali, dia merasa seolah-olah tubuhnya sekarang seringan pedang kayunya. Ini setidaknya kekuatan tingkat energi spiritual ke-20 kan? Dalam benaknya, Long Hao Chen masih ingat wajah acuh tak acuh dan keras kepala dari gadis kecil bisu itu dan bergumam, apakah kamu yang memberiku semua ini? Besok, saya akan menilai tingkat energi spiritual saya yang tepat di aula. Bagaimanapun, mari kita bertemu tiang kayu lagi. Hati seorang pemuda tidak bisa terlalu rumit. Meskipun, hari ini, banyak hal yang membuat Long Hao Chen bingung, setelah satu pemikiran tentang fakta bahwa ibunya bisa minum elemental training liquid lagi, dia mengesampingkan semua masalah ini.
Bagaimanapun, gadis kecil bisu itu adalah seseorang yang baru saja dia temui, jadi dia hanya berdoa untuk keselamatannya di dalam sebuah halaman kecil, 2 kamar jerami, beberapa rak terjerat tanaman merambat, dan beberapa sayuran dijemur di bawah sinar matahari. Ini adalah rumah Long Hao Chen. Ibu, aku kembali. Pintu pondok jerami terbuka dan seorang wanita petani keluar. Long Hao Chen melihat penampilan luarnya lalu berlari kembali padanya, segera menunjukkan senyuman. Dia adalah Bayu, ibu Long Hao Chen. Penampilan Long Hao Chen sangat mirip dengan miliknya, seolah-olah dia diukir berdasarkan penampilannya. Meskipun Bayu hanya berpakaian sederhana dan telah mengalami banyak kesulitan, tetapi penampilannya yang sangat cantik bisa sangat mengejutkan siapapun. Satu-satunya hal pada dirinya yang tidak terlihat sama dengan Long Hao Chen adalah warna matanya. Untuk Bayu, warnanya hitam, sedangkan untuk Long Hao Chen, warnanya biru tua. Namun justru karena penampilan cantik ini, mereka berdua menjalani kehidupan yang lebih sulit lagi. Karena penampilannya yang cantik ini, Bayu, saat sedang mengandung putranya, sering diganggu. Meskipun masalah ini entah bagaimana diselesaikan, bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan seperti itu? Meskipun mereka datang ke kota Odin, berdasarkan kesepakatan, dia terpaksa tinggal di sudut kota yang terpencil, dan mencuci pakaian adalah pekerjaannya, yang memungkinkan dia mendapatkan penghasilan yang sedikit yang hanya cukup untuk menopang rumah tangganya. Chen Chen, kamu kembali. Bagaimana pemeriksaannya? Bayu, penuh kegembiraan, berlari ke putranya, memeluknya. Dia mengambilnya, Long Hao Chen yang berusia 9 tahun yang tumbuh hanya di puncak ukuran perutnya. Dipengaruhi oleh aroma lembut dan murni ibunya, Long Hao Chen dengan gembira menjawab, "Ibu, saya lulus." Bayu samar-samar tersenyum, "Aku tahu bahwa bayi-bayi adalah yang paling hebat. Cepat cuci, ibu akan menyiapkan makan siang untukmu sekarang." Long Hao Chen melompat keluar dari dada ibunya, "Biarkan aku menyiapkannya. Saya memilih beberapa tumbuhan liar yang dapat dimakan, saya akan menyiapkan sup untuk Anda minum." Saat dia mengatakan itu, dia langsung pergi ke pondok jerami. Di pintu masuknya, dia masih tidak bisa tidak menoleh ke arah ibunya untuk melihatnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa dia tampak sangat bahagia hari ini. Bahkan, ibunya biasanya tidak banyak bicara di siang hari. Bayu terus mengikuti putranya dengan matanya saat dia pergi ke dapur, bergumam, "Bayi-bayi, kamu mengalami waktu yang sulit." Tapi, dia menghela nafas ringan, dari matanya mengungkapkan perasaan berjuang sebelum akhirnya menahan batinnya. Perasaan yang akan meledak. Malam yang sunyi berlalu. Keesokan harinya, Long Hao Chen bangun pagi-pagi dan pergi makan sarapan yang disiapkan oleh ibunya sebelum melanjutkan ke Odin Hall. Saat dia tidur nyenyak, dalam mimpinya muncul adegan yang terjadi di siang hari dan bahkan saat gadis kecil bisu itu memberinya cincin. Itu membuatnya bersemangat sedemikian rupa sehingga di pagi hari, ketika dia bangun, dia terlalu tidak sabar untuk menunggu lebih lama sebelum memastikan seberapa besar energi spiritualnya tumbuh. Karena dia datang sangat awal, ketika Long Hao Chen masuk ke Aula Odin, belum ada orang lain yang datang. Tidak ada barang berharga di Aula Odin jadi pada dasarnya tidak ada yang memantau, apalagi Balza, instruktur ksatria yang tinggal tepat di belakang. Bergegas ke tempat ujian kemarin, di depan balok kayu, dia menarik pedang kayu dari punggungnya. Dia datang hari ini, lebih awal, hanya untuk membuktikan bahwa tebakannya benar dengan mengikuti tes energi spiritual. Pedang kayu perlahan terangkat. Long Hao Chen berkonsentrasi, kakinya mengumpulkan kekuatan, mengambil napas dalam-dalam dan, dari tangannya, pedang kayu itu jatuh dengan kecepatan penuh. Part 6, Instruktur Baru yang Misterius. 3 suara berturut-turut langsung bergema tetapi sangat berbeda. Yang pertama berasal dari tebasan, yang kedua dari pedang, patah dengan benturan. Itu persis pedang kayu yang tidak bisa menahan kekuatan serangan Long Hao Chen dan patah dari tengah. Untungnya, itu tidak sepenuhnya dibagi menjadi 2 bagian, jika tidak, bagian atas mungkin telah terbang ke arahnya dan melukainya. Dan suara terakhir adalah suara tumbukan dengan manik-manik batu. Saat dia masih di tengah-tengah gerakannya,
Long Hao Chen melihat dengan jelas di depannya bahwa itu secara mengesankan melambung ke divisi ke-25, divisi tertinggi. Apakah itu nyata? Memang, fakta pedang kayu yang patah seperti ini membuktikannya. Balza pernah berkata kepadanya bahwa pedang kayu yang mereka gunakan paling banyak dapat menahan tingkat energi spiritual ke-20. Long Hao Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang ksatria, tetapi fakta bahwa, di suatu malam, ia dipromosikan dari ksatria tingkat pertama menjadi ksatria tingkat kedua membuatnya sangat terkejut dan terkejut. Saat Long Hao Chen sadar kembali. Mengucapkan suara pelan, dia menoleh tanpa sadar dan menemukan secara mengejutkan bahwa, tanpa pemberitahuan, seorang paruh baya berada tepat di belakangnya. Long Hao Chen terkejut, tetapi tidak takut sama sekali, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pria paruh baya ini memiliki perawakan tinggi dan kurus, rambut hitam, pupil mata hitam, paras tampan, dan mata yang cerah. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terlihat sangat berbakat tetapi dia terlihat cukup bermartabat. Setelah menunjukkan momen kejutan, pria paruh baya dengan cepat kembali ke akal sehatnya, berkerut dan melihat kembali ke Long Hao Chen. "Siapa kamu?" Long Hao Chen bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pria paruh baya itu menjawab dengan suara lemah, "Kamu baru saja lulus kemarin, ujian Night Squire, jadi mulai hari ini aku adalah instruktur barumu. Anda bisa memanggil saya Guru, 1, Xingyu, XNG." Long Hao Chen dengan ragu berkata, "Tapi ini pertama kalinya aku bertemu denganmu." Xingyu dengan samar berkata, "Kamu dipanggil Long Hao Chen, kamu berusia 9 tahun ini, dan ibumu bernama Baiyu, kan?" Long Hao Chen mengangguk. Tatapan Xingyu tiba-tiba tenggelam, "Kalau begitu tunggu Balza dan kita akan lihat." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara, hanya menatap ke arah, bibirnya sedikit merajuk. Setelah beberapa saat, langkah kaki cepat terdengar dan Long Hao Chen melihat Balza berlari ke arah mereka dengan langkah cepat, tapi wajahnya terlihat sangat terkejut dan hormat. "Halo instruktur." Long Hao Chen segera memberikan penghormatan ksatrianya kepada Balza saat dia melihatnya tiba. Tapi anehnya, Balza tidak membalas hormat seperti biasanya. Sebagai gantinya, dia buru-buru pergi ke depan Xingyu dan dengan hormat berkata, "Penatua." Xingyu mengangguk, "Katakan padanya bahwa aku adalah instruktur barunya." "Benar." Balza bergegas berbalik ke arah Long Hao Chen dan berkata, "Senior Xingyu berasal dari Balai Ksatria Kota Yuhao dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi instruktur ksatriamu selama 3 tahun ke depan. Anda harus mendengarkan semua arahan yang akan dia berikan kepada Anda." Senior Xingyu adalah ksatria sejati. "Ya Pak." Long Hao Chen dengan sopan menjawab. Faktanya, dia tidak tahu apa perbedaan antara ksatria semu dan ksatria asli. Dia hanya tahu bahwa karena dia adalah instruktur barunya, dia harus berlatih dengannya. Guru Xingyu. Saat dia memikirkan hal ini, dia dengan ramah memberi hormat pada Xingyu. Dia benar-benar jauh lebih dewasa daripada yang lain seusia dan lebih mantap juga. Suara erangan, kita harus pergi." Xingyu mengatakan ini saat dia secara alami menyeret Long Hao Chen keluar, meraih tangannya dan menuju keluar. Sebelum dia melangkah maju, tatapannya yang tidak jelas tetap tertuju pada wajah cantik Long Hao Chen, menunjukkan wajah kesal. "Guru Xingyu, bukankah kita harus tinggal di sini untuk berlatih?" Keluar dari aula Odin, Long Hao Chen tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Xingyu berkata, "Tempat ini tidak cocok." Dipengaruhi oleh ekspresi dingin Xingyu, Long Hao Chen tidak berani bertanya lebih jauh. Tatapan Balza diarahkan ke sosok mereka saat mereka pergi. Dia terkejut dan berpikir keras, bukankah senior ini tahu statusnya sendiri? Baginya untuk mengirim salam kepada seseorang sepertiku. Agar begitu kuat, dia setidaknya harus menjadi ksatria bumi, 2. Tidak, mungkin dia adalah Radiant Knight? Surga. Saat Xingyu membawa Long Hao Chen pergi dari kota Odin, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan gelombang kehangatan. Perasaan sederhana dan jujur datang dari tangan Long Xingyu, 3, dan, pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Setiap kali jari kaki Xingyu menyentuh permukaan tanah,
mereka melintasi setidaknya 33 m, 10 sang masing-masing 3,3 m, dan setelah beberapa napas, kota Odin sudah jauh dari pandangan. Untuk Long Hao Chen, kecepatan perjalanan ini luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai sesuatu, secepat angin dan secepat kilat, yang bisa dia lakukan hanyalah menggenggam tangan Xing Yu dengan kuat, karena takut jatuh. Mereka melewati tempat Long Hao Chen memetik tumbuhan liar yang dapat dimakan di hutan, mendaki puncak gunung ke arah yang sama. Long Hao Chen akrab dengan tempat ini, disitulah dia dibesarkan. Gunung ini disebut oleh orang-orang dari kota Odin Gunung Odin. Tapi sebelum gunung ini, ada hutan di mana binatang buas sering muncul, dan bahkan kadang-kadang binatang ajaib. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang pergi ke sana. Dia pergi juga setengah tahun yang lalu dengan rasa ingin tahu di kaki Gunung Odin. Di sana, dia menemukan kulit binatang buas yang terkenal, tetapi dia lari ketakutan saat melihatnya, dan mulai hari ini dan seterusnya, Long Hao Chen tidak pernah menembus jauh ke dalam hutan lagi, belum lagi Gunung Odin. Guru, ada binatang buas di sini dan bahkan mungkin binatang ajaib. Long Hao Chen mengingatkannya dengan niat baik. Xing Yu sepertinya mendengarnya, tetapi berjalan lebih cepat, langsung membawanya naik Gunung Odin. Bahkan selama proses mendaki gunung, kecepatannya tidak pernah berkurang. Pemandangan dengan cepat berlalu saat dia disikat oleh angin kencang dan rambutnya terurai. Gunung Odin tidak terlalu tinggi, hanya 666 odds meter, 200 sang. Hanya setelah beberapa saat mereka tiba di puncak. 3 kabin kayu muncul di depan garis pandang Xing Yu. Mereka tidak memiliki halaman, itu adalah 3 pondok kayu soliter tetapi mereka tampak benar-benar baru, mereka jelas dibangun baru-baru ini. Saat mereka tiba di kabin kayu, Xing Yu berhenti bergerak, memimpin Long Hao Chen untuk memasuki yang terbesar di tengah. Mereka mendorong pintu dan masuk, kabin kayu memiliki bagian kayu tipis dan mengeluarkan semacam bau, tetapi bukan yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu mengeluarkan bau yang manis. Kabin kayu di tengah adalah yang terbesar tetapi kamar-kamar dalam hanya memiliki tata letak yang paling sederhana. Hanya ada tempat tidur kayu, meja kayu, dan 2 kursi kayu. Sesederhana itu, tapi masih lebih dari rumah Long Hao Chen. Duduk. Xing Yu menunjuk sebuah kursi dan menarik kursi lainnya untuk diduduki. Long Hao Chen duduk. Meski masih muda, dia bisa merasakan gurunya cukup tangguh. Dia cukup gugup, tapi agak bersemangat pada saat yang sama. Katakan padaku apa yang terjadi padamu kemarin? Mengapa tingkat energi spiritual Anda meningkat begitu banyak? Xing Yu dengan tenang bertanya. Wajahnya tanpa ekspresi tetapi kata-katanya dipenuhi dengan tekanan tak terlihat dari sudut pandang Long Hao Chen. Kemarin seperti ini, Long Hao Chen tidak merasa ada sesuatu yang disembunyikan, jadi dia menceritakan semua yang terjadi sekaligus. Selama dia mendengarkan, Xing Yu hanya berkerut sekali, sedikit, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali kecuali saat itu. Luoshi merupakan kata dasar Cina. Ini memiliki arti yang persis sama dengan sensei, tetapi sensei terdengar jauh lebih baik daripada Luoshi, itu terdengar sedikit lumpuh dalam teks bahasa Inggris. Tetapi karena saya tidak dapat menggunakan bahasa Jepang untuk menerjemahkan novel Cina, itu akan sangat tidak sopan. Dan menghina orang Tionghoa, saya menyesal menggunakan kata guru. Ungkapan ini digunakan oleh pria berpakaian putih dengan cair ketika mengatakan LHC akan menjadi ksatria yang hebat, ekspresi persis yang dia gunakan adalah sesuatu seperti, dia akan menjadi dadi naik, secara harfiah berarti sesuatu seperti, ksatria skala bumi. Ini mungkin level untuk ksatria asli, mungkin setelah level energi spiritual 50. 100? Ya, kita akan tahu nanti tentang ini, kurasa. Saya menerjemahkannya untuk Anda agar lebih jelas. Bagi Anda, istilah ksatria yang luar biasa, karena skala level bumi terdengar agak timpang, tetapi sekarang ungkapan ini telah digunakan untuk kedua kalinya. Tebakan saya adalah bahwa bumi skill mungkin memiliki arti lain selain luar biasa, jadi saya memodifikasi terjemahannya. Saya juga akan memberikan catatan kaki pada part di mana dadikisi digunakan terlebih dahulu. Dugaan saya, itu berarti mungkin ada skala langit, skala ruang. Oh,
Tepat setelah saya menulis semua ini, kami belajar tentang level berikutnya dalam kalimat berikutnya, Radiant Knight. Ah, jadi tebakanku benar, aku sangat bangga. Yaitu sama panjang, berarti naga, seperti dalam nama Hao Chen. Ya, Anda bukan satu-satunya yang merasakan pola Darth Vader, ditambah dia tahu nama ibunya. Tapi untuk alasan yang sama, akan aneh jika dimanjakan seperti ini pembacanya sendiri. Saya merasa itu hanya kesalahan penulis yang mungkin telah mencampur adukan nama keluarga LHC dan XY, mungkin. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman MU, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini. Sampai jumpa.